Mengingat lebaran yang udah hitungan hari nih, pasti banyak di antara kalian yang niat buat ganti HP baru dong, Facebook Mania. Mulai dari kualitas kamera, penyimpanan internal, hingga kapasitas RAM tentunya juga menjadi pertimbangan. Maka dari itu, kali ini Nidia mau kasih rekomendasi HP Samsung murah terbaik di range harga 1-2 jutaan, yang bisa menjadi referensi buat kalian yang mau upgrade smartphone. Nah, kira-kira apa aja produk rekomendasi dari Nidia? Langsung aja kita masuk ke scene berikut. Produk pertama yang Nidia rekomendasiin adalah Samsung Galaxy A03 yang ada di range harga 1 jutaan aja. Ponsel yang baru aja dirilis oleh Samsung di Indonesia pada bulan Februari lalu ini dimaksudkan untuk melengkapi line up dua ponsel yang sudah rilis lebih dulu, yaitu Galaxy A03 Core dengan A03s. Memang sebagai ponsel kelas entry level dari Samsung, kita nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi ya sama ponsel ini, tapi meskipun begitu, Samsung tetap memberikan beberapa kelebihan, mulai dari baterai dengan kapasitas jumbo 5000 mAh, punya layar super luas berukuran 6,5 inci HD+, dibekali dengan kamera utama beresolusi 48 megapiksel hingga harganya sendiri yang dibanderol mulai dari 1,5 jutaan aja. Terus Samsung juga terbilang cerdik dengan lebih memilih untuk menggunakan interface One UI Core 3.1 berbasis Android 11, sehingga performa ponsel terjangkau satu ini masih bisa bersaing dengan smartphone yang memiliki harga sedikit lebih mahal. Dan yang namanya HP Samsung 1 jutaan pasti ada hal yang harus dikompromikan. Dengan tidak hadirnya lensa kamera ultrawide, mau nggak mau kita harus memanfaatkan fitur panorama di HP ini. Kalau misalkan kita pengen ambil foto dengan area yang luas. Terus yang lebih sayangnya lagi, sensor fingerprint ternyata masih belum disertakan oleh Samsung pada handphone ini. Sementara itu, Galaxy A03 juga hanya dibekali adapter charger yang output maksimal 7,8 watt, sehingga pengisian daya baterainya otomatis nggak akan terlalu cepat. Serta meskipun dapat menjalankan aplikasi dengan lancar, namun chipset Unisoc T606 octa-core 1,6 GHz di HP ini nggak bisa dipaksain buat main game menengah apalagi berat ya price mania. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A03 terupdate ada di scene berikut. Produk selanjutnya ada Samsung Galaxy A12 yang bisa menjadi pilihan HP Samsung terbaru kalian di lebaran tahun ini dengan harga terjangkau tentunya. Sebagai HP kelas menengah yang rilis menjelang tahun 2021 yang lalu, Samsung A12 membawa internal storage yang udah cukup lega, yaitu 128GB, serta kapasitas baterai jumbo sebesar 5000 mAh yang didukung dengan fitur pengisian cepat adaptif fast charging berdaya 15 watt. Fitur tersebut diklaim mampu mengisi daya HP ini dari 0 sampai 100% dalam waktu 2 jam 13 menit aja loh, lumayan lah ya. Pindah ke sektor performa, ponsel ini ditenagai chipset MediaTek Helio P35 yang di atas kertas merupakan chipset yang udah lumayan berumur. Meskipun begitu, MediaTek Helio P35 masih sedikit lebih powerful berkat clock speed maksimalnya yang bisa tembus di angka 2,3 GHz dibandingkan chipset pada Galaxy A21s yang hanya mencapai 2 GHz. Hal tersebut dibuktikan dengan skor Antutu benchmarknya yang gak malu-maluin karena masih bisa tembus di kisaran 100 ribuan poin. Daya jual lain yang sangat ditonjolkan oleh Samsung di smartphone ini adalah sektor kamera, di mana Samsung Galaxy A12 hadir dengan membawa setup quad kamera beresolusi 48 megapiksel untuk kamera utama, serta 5 megapiksel ultrawide kamera dan masing-masing 2 megapiksel untuk makro kamera dan depth kamera. Performa fotografi dari kamera utamanya sendiri menurut Nidia udah lebih dari cukup sih untuk sekedar mengabadikan momen-momen berharga kita bersama orang tercinta di momen lebaran nanti. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A12 terupdate ada di scene berikut ya. Produk rekomendasi ketiga dan ini dia kali ini Samsung Galaxy A50s yang meskipun sudah rilis sejak tahun 2019 yang lalu, tapi masih termasuk worth it untuk dimiliki di tahun 2022 dengan harga 2 jutaan aja. Kenapa masih worth it? Karena Samsung Galaxy A50s menawarkan berbagai kelebihan mulai dari konfigurasi triple camera beresolusi 48 megapiksel yang mampu menghasilkan foto berkualitas, punya kamera selfie beresolusi 32 megapiksel, daya tahan baterai yang cukup awet untuk baterai berukuran 4000 mAh
Yamaha, serta layar Super AMOLED Full HD+ yang bahkan hingga saat ini belum semua HP 2 jutaan pakai. Belum lagi desain dari smartphone ini yang khas Galaxy A series banget karena punya desain yang solid serta udah ada fitur NFC-nya. Sementara kalau misalkan kalian tanya kekurangan dari HP ini, selain emang umurnya yang udah lumayan untuk sebuah ponsel Android, performa dari Samsung Galaxy A50s ini terbilang tidak terlalu powerful. Samsung Galaxy A50s dibekali chipset Exynos 9611 yang dibangun dengan proses fabrikasi 10 nanometer, sehingga lebih hemat daya. Untuk skor Antutunya juga berkisar di angka 130 ribuan aja, yang terbilang minim untuk sebuah ponsel 2 jutaan di tahun 2022. Gimana nih menurut kalian? Kalau misalkan ada yang tertarik untuk meminang Samsung Galaxy A50s ini, berikut adalah spesifikasi dan harga terupdate-nya. Dari Galaxy A series, kali ini kita berpindah ke seri M, yaitu Samsung Galaxy M22. Masuk ke dalam seri Galaxy M, Samsung Galaxy M22 membawa fitur kunci yang umumnya dibawa pada series tersebut, yaitu layar besar, baterai besar, serta desain yang masih nyaman untuk dilihat. Meskipun smartphone ini cuma dibanderol dengan harga 2 jutaan, namun Samsung sudah menyematkan panel Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz di HP ini. Dimensi layarnya pun cukup besar di 6,4 inci berdesain water drop notch yang meski sedikit tertinggal. Ukurannya masih relatif kecil sehingga tidak mengganggu pandangan terhadap konten yang ditampilkan. Meskipun resolusinya masih HD+ aja ya. Samsung Galaxy M22 dipersenjatai dengan 4 sensor kamera belakang. Sensor utamanya beresolusi 48 megapiksel f2.0 sehingga mampu menghasilkan foto dengan karakter warna yang gak ngejreng. Dynamic range yang oke sampai kemampuan mode malam yang cukup baik. Ponsel ini menggunakan chipset MediaTek Helio G80 sebagai dapur pacunya yang dipadukan dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Berbekal spesifikasi tersebut, HP ini mampu menghasilkan skor Antutu mencapai 230 ribuan poin. Terbukti pada saat digunakan bermain game PUBG, Galaxy M22 masih mampu dimainkan di settingan HD High dengan lancar. Bahkan smartphone ini mampu memainkan game sekelas Genshin Impact meskipun hanya di settingan terendah. Kekurangan lain yang dia temuin di HP ini adalah ketiadaan fitur stabilisasi di sektor kameranya dan layarnya yang masih belum memiliki teknologi perlindungan layar apapun. Jadi make sure kalian harus pakai tempered glass ya kalau mau beli smartphone yang satu ini. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M22 terupdate ada di scene berikut. Produk rekomendasi kelima dari Nidya untuk video kali ini adalah Samsung Galaxy A13 yang baru banget direview sama Bang Bewok beberapa waktu yang lalu. Kehadiran Samsung Galaxy A13 tergolong mepet dengan 3 seri Galaxy A lainnya, dimana dari semuanya ini jadi yang paling murah. Tapi justru menurut Nidya sih jadi produk yang paling menarik perhatian, terutama di desain bodi belakangnya yang terkesan mirip banget sama Samsung Galaxy S22 Ultra. Peningkatan yang langsung terlihat saat pertama kali menyalakan smartphone ini ada pada bagian yang selalu kita gunakan di Price Mania, yaitu resolusi layarnya yang sudah Full HD+. Dimensinya juga terbilang cukup besar di 6,6 inci dan sudah dilapisi perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5. Selain tampilan kameranya yang keren, setup kamera Samsung Galaxy A13 juga tergolong lengkap. Ya walaupun dibanderol dengan harga relatif murah, Samsung masih bisa menyematkan 4 buah sensor lengkap dengan lensa ultra wide. Mengingat saat ini mulai banyak vendor yang meniadakan jenis sensor satu ini, bahkan di kelas mid-range sekalipun. Di sisi baterainya pun kini sudah terbilang lebih awet berkat penggunaan chipset baru. Namun sayangnya, chip tersebut masih belum bisa ngasih kita pengalaman menjelajah UI yang smooth ya, padahal sudah dipasangkan dengan fitur RAM Plus sekalipun. Jadi kalau misalkan kalian tetap berminat meminang handphone ini, untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A13 terupdate ada di scene berikut. Setelah itu lagi kali ini ada Samsung Galaxy M31 yang ternyata sempat mendapatkan beberapa kesan yang kurang baik dari segelintir fans Samsung Indonesia. Hal ini dipicu karena HP ini diklaim hanya memiliki perbedaan dari sisi kameranya aja dibandingkan dengan versi sebelumnya, yaitu Galaxy M21. Sementara untuk spesifikasi lainnya terbilang sama, di mana range harga di antara keduanya berkisar di angka 500 ribuan. Sebenarnya menurut Nidya sih tuduhan itu nggak sepenuhnya benar ya, tapi nggak sepenuhnya salah juga. Karena emang kalau kita lihat spesifikasi di atas kertasnya, Samsung Galaxy
M31 dan M21 sama-sama menggunakan chipset Exynos 9611 octa-core yang berfabrikasi 10 nanometer. Kalau kita lihat dari sisi skor benchmark keduanya, sebenarnya Samsung M31 justru lumayan unggul loh, karena mampu menghasilkan skor yang hampir menyentuh 200.000 dibandingkan Samsung Galaxy M21 yang hanya 170 ribuan. Keleluasaan kita dalam menggunakan Samsung Galaxy M31 juga akan semakin terasa nyaman berkat kapasitas memori yang jauh lebih lega, karena HP ini sudah memiliki RAM 6GB dengan internal storage 128GB. Nah, untuk kameranya justru menurut media perbedaannya nggak terlalu signifikan, karena kualitas gambar yang dihasilkan lensa 64MP di kamera utama Samsung Galaxy M31 ini terlihat tidak terlalu berbeda dengan lensa 48MP di Samsung Galaxy M21. Kelebihan resolusinya tadi cuma terasa membantu terkait detail gambar yang dihasilkan aja. Sementara untuk pewarnaan dan lain-lain masih terasa sama bagusnya. Untuk kalian yang tertarik dengan HP ini, harganya juga udah turun kok. Biar lebih jelas untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M31 Update ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, nih dia mau ngingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Dan kalau misalkan kalian sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidya, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Dan rekomendasi HP Samsung murah terbaik edisi lebaran kali ini adalah Samsung Galaxy M32. Mengingat aktivitas belajar, mengakar, hingga pekerjaan sudah mulai kembali seperti semula, kebutuhan akan handphone dengan baterai berdaya tahan lama tentu masih tetap diperlukan. Oleh karena itu, Samsung menghadirkan Galaxy M32 yang menawarkan baterai berkapasitas besar di angka 5000 mAh. Dengan kapasitas tersebut, vendor asal Korea Selatan ini berani mengklaim bahwa performa baterai Galaxy M32 mampu bertahan seharian penuh. Namun sayangnya, kalau kita cari tahu lebih dalam, kapasitas baterai yang diberikan Samsung sebenarnya menurun dibandingkan pendahulunya, yaitu Galaxy M31 yang punya daya tampung baterai sebesar 6000 mAh. Kalau desainnya sendiri, ini dia bisa bilang kalau HP ini harus diberi apresiasi sih, karena Samsung memberikan desain yang sama dengan Galaxy M62 yang dibanderol dengan harga jauh lebih mahal. Sementara kalau soal performa, Samsung Galaxy M32 ditenagai oleh SoC berfabrikasi 12 nanometer MediaTek Helio G80 yang juga digunakan di Samsung Galaxy A32. Oleh karena itulah, kemampuan Galaxy M32 tentu setelah 3 uang dengan saudara kandungnya tersebut, khususnya soal keandalan saat dipakai untuk main game. Menurut analisis media nih ya, Galaxy M32 ini masih lancar untuk menjalankan game PUBG Mobile pada setelan grafis smooth dengan frame rate menengah. Sedangkan untuk memainkan Call of Duty Mobile pada setelan grafik low dengan frame rate medium. Untungnya juga masih nyaman loh price mania. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M32 terupdate ada di scene berikut ya. Sekalian ini dia pamit, cobalah!